Nona Qin, pertandingan untuk mencari jodoh akan segera dimulai. Orang itu masih belum ditemukan. Belum, untuk sementara. Mau dibawa kemana aku ini? Papa, Meng juga ingin punya mama. Putri keluarga Qin akan mengadakan pertandingan untuk mencari jodoh. Menarik? Ingin menikahiku? Kalian belum cukup level. Ini sudah adalah petarung ke-278 yang dikalahkan oleh Qin Yubing, memadukan kecantikan dan kekuatan dalam satu tubuh. Sungguh pantas disebut bintang langka dunia persilatan Kota Utara yang muncul sekali dalam 100 tahun. Kalian para pria yang begitu banyak ini, tidak adakah satu pun yang bisa bertarung? Ada Yeyun, Papa cepat-cepat. Kakak cantik. Kalau Papa menang, kakak bisa jadi mama aku kan? Lihatnya seperti pengemis. Bahkan kami para petarung ini bukanlah lawan Nona Qin. Dia cuma pengemis berani naik panggung. Si kecil tidak mengerti aturan, itu sudah biasa. Masa kamu si kodok jelek juga bermimpi di siang bolong ingin makan daging angsa? Aturan mana yang bilang orang sepertiku tidak boleh naik panggung? Maaf ya, Nona Qin kalian, hari ini justru akan kurencanakan. Kamu Ingin menikahiku? Kalahkan dulu para petarung ini baru bicara. Papa harus semangat bantu Meng menangkan seorang mama. Siapa yang tidak terima? Ayo sekalian. Aku tidak terima. Kau pengemis busuk ini siapa? Kau pantas. Aku adalah Pangeran Suci Gerbang Yanshan. Sendirian sudah cukup untuk menghabisi kamu. Memukul saja tidak ada tenaganya? Masih berani bilang diri petarung? Serang bersama. Papaku hebat kan? Nona Qin, kemampuannya. Di usianya yang masih muda sudah bisa memancarkan energi silat, dan dia bisa mengontrolnya dengan baik, hanya mengusir tanpa melukai. Anak ini sudah yang terkuat dalam 3 bulan terakhir. Dia saja yang kupilih. Apa mataku berkunang-kunang? Hore, mulai sekarang aku punya mama yang cantik. Meng, malam ini tidur sama mama. Biarkan papamu tidur di ruang tamu. Kenapa? Menantu keluarga Qin minimal harus lebih hebat dariku. Yeyun, sekarang kamu cuma tameng. Kalau benar-benar bisa masuk keluarga Qin dan mengalahkanku, baru kita bicara. Di atas ring, aku cuma pakai 1/10.000 kemampuanku. Dia meremehkanku. Yeyun, masih bengong apa lagi? Mau kemana? Surat nikah sudah kita urus. Tentu saja bawa kalian pulang, ketemu orang tuaku. Yeyun, keluargaku adalah keluarga bela diri. Orang tuaku sangat menghormati yang kuat secara bela diri. Bagaimanapun juga, kamu adalah pria yang kupilih, Qin Yubing. Nanti di depan orang tuaku, jangan sampai mempermalukanku. Menghormati yang kuat secara bela diri? Kebetulan. Ini kan tepat di bidang keahlianku. Dengan kemampuan seadanya itu, sudahlah. Ayah, kamu diremehkan sama mama cantik. Kamu yang banyak bicara. Ayah, ibu, aku pulang. Yubing, kenapa kamu bawa pengemis ini masuk? Hari ini kami urus surat nikah. Ini pemenang sayembara pernikahan. Suruh ikut sayembara cari suami, cari yang jago buat andalan, kok malah bawa pulang pengemis? Bodoh banget, ayahku itu jagoan. Tamu adalah tamu. Tapi teh keluarga Qin bukan untuk sembarang orang. Jangan, nanti kamu terluka. Terluka? Sudah 20 tahun aku tidak terluka. Aduh, ayah itu ahli bela diri dalam. Bahkan lewat cangkir teh, bisa melukai tanpa terlihat. Dia mau kasih pelajaran ke Yeyun. Keluarga Qin adalah salah satu dari 8 keluarga bela diri di Kota Utara. Teh keluarga Qin bisa untuk bangsawan terhormat, bisa untuk ahli bela diri terkemuka, tapi tidak untuk pengemis. Aduh, Bagaimana mungkin? Tenaga dalamku hilang. Raja ataupun pengemis, ini cuma secangkir teh, tidak perlu dibesar-besarkan, dan paman, teh yang kamu seduh belum pas, biar aku bantu. Merebus teh pakai tenaga dalam. kamu tidak apa-apa? Apa mungkin ada apa-apa? Ayah tidak menyulitkan Yeyun? Ayah, lihat Meng makan ayam 3 suap. Ayah biasa ajari kamu apa? Ayo, sayang, makan paha ayam. Yeyun, aku tidak tahu kenapa tadi ayah tidak menyulitkanmu. Mereka tidak mungkin menerimamu dengan mudah. Kamu jangan menonjol. Lek, kamu ini gimana sih? Tidak memberinya pelajaran saja sudah lumayan, masih menyajikan teh untuknya. Menyajikan teh apanya? Saat aku menyerahkan teh padanya, dia tidak hanya menetralkan tenaga dalamku,
tapi juga merebus teh dengan tenaga dalam. Cuma merebus teh pakai tenaga dalam, banyak jurus elemen api yang bisa melakukannya. Itu saja sudah membuatmu ketakutan? Lihatlah betapa pengecutnya kamu. Bicara memang mudah. Kalau kamu bisa, kamu saja yang coba. Coba ya coba. Kayak orang kelaparan ya. Pengemis busuk, tidak ada yang mengajarimu sopan santun? Cuma boleh lihat, tidak boleh makan. Itu namanya sesajen. Mau makan? Tergantung kamu punya kemampuan atau tidak. Hati-hati, ibuku ahli 18 senjata, bisa melukai orang dengan benda apapun. Mama tenang saja, melukai dengan bunga dan daun, itu sudah basi buat papaku. Sayang, jangan terlalu khawatir. Baru datang hari pertama, sudah membuat mertua perempuan menyuapiku. Sungguh memalukan. Menyuapimu? Kamu pantas? Tidak bagus, ibu main serius. Yeyun tidak akan sanggup menahan. Lihat, aku sudah bilang tadi, dia tidak sesederhana itu. Kamu tidak percaya. Kalau bukan karena anak perempuan membantunya, mana mungkin aku kalah darinya? Sudah dikatakan, anak perempuan yang sudah besar pasti akan pergi. Memang benar, baru saja menikah, sudah membela orang lain. Ibu, aku tidak sengaja. Aku juga takut ibu melukai Yeyun. Bakso yang tadi disuapi tante, rasanya enak, kamu juga coba? Yeyun, kalau tadi bukan aku yang membantumu, kamu pasti sudah luka parah dirawat di rumah sakit. Kamu sudah untung malah pura-pura tidak tahu. Oh ya, kalau begitu, sayang, bukankah aku harus berterima kasih padamu? Tentu saja. Qin Yubing, keluar kau. Wang Haotian, berani-beraninya kau memasuki keluarga Qin tanpa izin, ini berarti tidak menganggap Qin Zenshan. Benar begitu? Dah. Wang Haotian, keluarga Qin tidak menyambutmu. Cepat pergi dari sini. Dua orang tua bangka, bagaimana kalau ku bilang aku tidak mau? Ayah, ibu, kalian baik-baik saja? Wang Haotian, berani-beraninya kau melukai orang tuaku. Qin Yubing, aku mengejarmu selama ini, tapi kau malah menikahi pengemis sampah ini. Kalau kalian semua sudah gila, maka aku akan menggunakan kepalanku ini untuk membuat kalian semua sadar, pengemis mati. Makanan ini adalah makanan terakhirmu. Ayah, dia mengganggu selera makan meng-meng. Anjing siapa yang menggonggong begitu jeleknya? Pengemis busuk kau lumayan juga. Kau bilang aku pengemis mulu, tapi kau malah digondol. Terus kau apa dong sampah? Sampah gede banget. Barusan aku lagi lengah aja. Akan kubuat kau paham. Di hadapanku kau cuma semut kecil. Hati-hati, hati-hati. Dia, orangku, siapa yang berani sentuh dia, mati. Qin Yubing, aku kasih waktu semalam buat mikir, pilih berlutut, tunduk padaku, atau besok di arena Dewa Perangku hancurkan keluargamu. Yubing kita nggak usah ikut arena Dewa Perang. Tidak, aku nggak bisa cuma diam, biarkan warisan ratusan tahun keluarga Qin hancur di tanganku, besok aku harus ikut arena Dewa Perang. Sayang, tadi kalau nggak kau halangi, orang itu udah jadi mayat. Yeyun, sudah cukup. Kalau bukan karena aku cepat bertindak, yang jadi mayat itu kau, kalau kalah di arena Dewa Perang. Aku terpaksa nikah sama Wang Haotian. Sayang kau. Yeyun, daripada diperkosa Wang Haotian, lebih baik pertama kali ku beri ke kau. Ayah, gawat mama hilang. Yeyun, Wang Haotian itu kuat sekali, arena Dewa Perang juga bukan tempat buatmu ikut campur. Di kartu ini ada 5 juta. Sebelum arena Dewa Perang selesai, cepat bawa Meng Meng pergi dari kota utara jauh-jauh. Meng Meng, ayo kita pergi. Kemana? Arena Dewa Perang. Jemput mamamu pulang. Qin Zenshan dan Zoulan kalah. Dua orang tua bangka, kalian udah setengah masuk liang kubur, mau lawan aku, Wang Haotian? Tuan, nyonya kalian baik-baik saja? Yubing di mana? Kok belum datang juga? Aku juga nggak tahu, sejak kemarin malam, nggak bisa hubungi CEO Qin Tuan, nyonya CEO Qin datang. Yubing kenapa baru sekarang datang? Qin Yubing, sudah putuskan, jadi wanita baik-baik buatku, atau? Wang Haotian, atas dasar apa kau yakin bisa menang juara arena Dewa Perang tahun ini? Atas dasar apa? Oke, kau berani naik panggung, kasih tahu aku, kau berani naik panggung nggak? Dengan kekuatanku, Wang Haotian, aku sudah mencapai puncak, di seluruh kota utara, tidak ada yang berani menantangku. Mereka tidak berani, tapi aku berani. Yubing, Wang Haotian tak terkalahkan di seluruh kota utara. Ayo kita mengaku kalah. Ayah, jika tidak ada yang bisa menghentikan Wang Haotian merebut gelar juara, maka dia bisa menggunakan kekuatan Dewa Perang untuk mengusir keluarga Qin dari kota utara.
Aku harus mencoba. Yubing, kekuatanmu. Bagaimana bisa? Tadi malam aku satu kamar dengan Ye Yun. Di dalam tubuhnya ada kekuatan aneh. Setelah bangun, kekuatanku tinggal kurang dari setengah. Apa? Kau bahkan satu kamar dengan Ye Yun? Bahkan di puncak kekuatanmu, kau bukan tandingan Wang Haotian. Sekarang kekuatanmu menurun drastis, lebih baik jangan naik ke atas ring ini. Yubing, kau istirahat saja, aku dan ayahmu masih bisa bertarung. Ibu, ayah, kalian bahkan lebih bukan tandingannya. Aku tidak boleh membiarkan kalian mengambil risiko ini. Yubing, Kau tidak bisa mengalahkanku, jangan melawan lagi, menyerahlah dengan patuh. Wang Haotian, bukankah kau selalu ingin memilikiku? Ku beritahu, aku sudah menjadi wanita Ye Yun sejak kemarin. Apa katamu? Kau berani dengan pengemis itu? Qin Yubing, kau menyerahkan dirimu ke pengemis, tapi dia takut sampai tidak berani datang, bahkan pengecut seperti itu kau sukai, kau benar-benar wanita murahan. Pertama bunuh kau, lalu habisi pengemis busuk itu. Siapa yang berani mengganggu mamiku? Meng Meng, Ye Yun, Yubing mengadakan sayembara untuk mencari pria yang bisa menyaingi Wang Haotian, tapi hasilnya malah dapat orang sepertimu. Ye Yun, di arena Dewa Perang, kau tidak hanya tidak bisa membantu Yubing, malah membebaninya. Yubing bertemu denganmu. Benar-benar sial 7 turunan, kau masih berani datang? Hanya seorang Wang Haotian, aku bisa menghabisinya dengan mudah. Sampai segitunya khawatir? Wang Haotian adalah penguasa arena Dewa Perang di dunia kematian, tak terkalahkan di kota utara. Lalu kau, seorang pengemis berani bicara sombong. Kau, Arena Dewa Perang? Cuma permainan anak-anak. Sayang, cepat turun. Aku yang akan urus anjing liar itu. tidak bisa. Jika aku mundur, kehormatan keluarga Qin selama ratusan tahun akan hilang. Kau bukan tandingan Wang Haotian. Aku tidak bisa hanya diam melihatmu naik ke atas panggung untuk mati. Qin Yubing, bukankah kau suka pengemis? Tunggu sampai aku hancurkan kekuatanmu, akan kucarikan ratusan pengemis untukmu. Aku tidak bisa menahan jurus ini. Tian diuji, Xuanling Jinzong. Meng Meng ternyata juga seorang petarung. Apa-apaan ini? Ternyata cuma Jin Zhongzhao. Bukan apa-apa, pengemis busuk, kalau kalian berdua, ayah dan anak, memang mau mati. Maka di depan Qin Yubing, aku akan menghancurkanmu jadi bubur dengan tinjuku. Ini urusan kita, bukan urusannya. Qin Yubing, kau ingin menyelamatkannya? Justru aku akan membuatnya mati. Yubing, dia cuma seorang pengemis, pantaskah kau mempertaruhkan nyawamu untuknya? Ye Yun, kalau bukan karena kau Yubing setidaknya tidak akan terancam nyawanya, selain menyusahkan dia, apalagi gunamu? Bibi, tidak separah itu. Tenang saja hari ini, Yubing tidak akan kehilangan sehelai rambut pun. Ye Yun, saat ini Direktur Qin sedang mempertaruhkan nyawanya untuk melindungimu. Kau sampah, naik panggung hanya akan membebaninya. Cepat pergi bawa Meng Meng. Matilah. Pengemis mati. Kau menyerangku diam-diam lagi? Kau terlalu menganggap dirimu penting. Kalau aku benar-benar ingin menyerang diam-diam, rumput di kuburanmu sudah setinggi 3 meter. Tuan, nyonya pengemis itu naik ke atas. Setidaknya dia masih punya nyali. Naik ke atas buat apa 10 Ye Yun? Bukan tandingan Wang Haotian. Ye Yun, untuk apa kau naik ke sini? Sayang, tenang saja. Selanjutnya serahkan padaku Meng Meng, jaga baik-baik ibumu. Siap. Wang Haotian mengganggu wanita, itu bukan kehebatan. Selanjutnya, aku yang akan menemanimu bermain. Pengemis mati ini, bahkan tidak layak mati di tanganku. Kenapa? Takut? Aku takut kau mati terlalu cepat. Kau bisa menahannya. Apa Raja Altar Dewa Perang? Cuma ayam dan anjing tanah liat. Kekuatan Ye Yun kapan menjadi sekuat ini? Wang Haotian. Dengan ilmu seadanya seperti ini bisa jadi juara altar Dewa Perang aku usul. Lebih baik altar Dewa Perang ini ganti nama, jadi altar kucing, sakit saja. Pengemis mati, altar Dewa Perang ini kau yang memaksaku. Pil racun Miao Jiang Wang Haotian, kau berani minum obat terlarang, apa kau gila? Meskipun pil racun ini akan merusak meridianku, aku tetap akan membuat pengemis ini mati tanpa kuburan. Ye Yun Wang Haotian akan menggunakan jurus pamungkas keluarga Wang cepat pergi. Pergi? Kenapa harus pergi rayap? Meski membesar 3 kali lipat, tetap sulit menggoyangkan pohon raksasa. Ye Yun, Sayang, mau lihat tidak?
aku menghancurkan jurus tangan babi asin ini. Ye Yun, sudah saat segini, kau masih bercanda. Jurus Wang Haotian ini, seluruh kota utara tak ada yang bisa menahan. Dengan apa kau menghancurkannya? Sayang, kalau begitu, perhatikan baik-baik. Tanganku. Hindari serangannya yang paling kuat. Serang saat dia lengah. Rupanya tangan Fu Tuda Huang bisa dipecahkan seperti ini. Gelandangan kecil ini lumayan menarik. Nona muda, jangan-jangan Nona tertarik padanya? Hanya mengalahkan orang yang tidak seberapa, Wang Haotian saja. Kalau soal aku tertarik padanya, dia belum cukup level. Terpecahkan. Gelandangan itu benar-benar berhasil memecahkan jurus Dewa Perang Wang. Itu cuma trik licik dan serangan mendadak. Dia bahkan tidak berani menahan serangan itu langsung. Tangan Fu Tuda Huang. Meskipun itu serangan mendadak, pada akhirnya dia menang atas Wang Haotian. Mungkinkah selama ini kita salah menilainya? Jangan-jangan setelah mereka satu kamar semalam, dia menyerap kekuatan Nyonya Qin dan menjadikannya miliknya. Benar, pasti begitu. Pantas saja. Aku bilang, dia cuma seorang gelandangan, kok tiba-tiba kemampuannya melonjak drastis. Sia-sia aku mengira dia sangat hebat. Ternyata dia mengambil tenaga dalamku baru bisa sekuat sekarang. Ye Yun, kau tunggu saja. Aku, Wang Haotian, pasti akan balas dendam. Aku izinkan kau pergi? Gelandangan sialan. Ribuan petarung di kota utara semua menghormati keluarga Wang. Di kota utara ini, keluarga Wang adalah langit. Jika kau berani menyentuh satu helai rambutku, seluruh kota utara akan mengejarmu sampai mati. Hanya kota utara? Berani menyentuh wanitaku? Seluruh dunia tak bisa menyelamatkanmu. Cepat selamatkan aku. Jika aku mati di tangan gelandangan ini, 7 hari lagi kakekku keluar dari latihan, 100 klan kota utara akan ikut mati bersamaku. Apa? Tangan hantu Tianchan, Wang Xiong akan keluar? 7 tahun lalu, dia sudah membuat seluruh kota utara sesak napas. Kalau dia keluar, celaka. Wang Haotian tidak boleh mati. Gelandangan busuk, lepaskan Young Master Wang sekarang. Mengapa harus aku? Tidak akan kulepaskan. Kalau begitu, jangan harap kau bisa keluar hidup-hidup dari altar Dewa Perang. Aku akui kau agak kuat, tapi jika kami, ratusan petarung, bersatu melawanmu, membunuhmu semudah membalikkan telapak tangan. Ye Yun, hentikan. Apakah kau ingin menyeret keluarga Qin bermusuhan dengan semua petarung kota utara? Wahaha, Ye Yun, meskipun kau mengalahkanku, lalu apa? Semua petarung di kota ini ada di pihakku. Lepaskan aku sekarang, lalu berlutut dan minta ampun. Aku bisa pertimbangkan untuk menyuruh mereka menyisakan nyawamu. Ye Yun, cepat hentikan. Pertandingan di altar Dewa Perang sudah kau menangkan. Jangan cari masalah lagi. Kalau Wang Haotian sampai terbunuh, bahkan keluarga Qin pun tidak bisa melindungimu. Ye Yun, aku tahu kamu ingin membelaku. Tapi kalau kamu membunuhnya, kamu akan diburu seluruh kota utara. Cepat bawa Meng Meng pergi. Jangan mengambil risiko untukku lagi. Ye Yun, dasar bajingan. Lepaskan aku. Sayang. Aku sudah bilang tadi. Siapapun yang berani menyentuhmu, seluruh dunia pun tidak bisa menyelamatkannya. Nona, dia benar-benar berani melawan Wang Haotian. Walaupun statusnya agak rendah, tapi sifatnya yang tegas ini cocok sekali dengan seleraku. Tapi sayang sekali, menghadapi ratusan petarung di kota utara, dia pasti mati. Tuan Wang tewas. Dasar orang gila. Dia membunuh Tuan Wang. Untunglah ada zirah dewa yang diberikan kakek untukku. Kalau tidak, aku benar-benar tamat hari ini. Kalian pada bengong apa? Pengemis busuk ini berani menghina kalian. Ayo serang dia bersama-sama. Habiskan dia. Dasar pengemis berani memukul Tuan Wang. Itu sama saja dengan mempermalukan seluruh dunia persilatan kota utara. Kenapa kamu harus sebodoh ini? Aku tidak pantas kamu lawan seluruh kota utara. Bos Qin, bagaimana bisa kamu demi Ye Yun bermusuhan dengan seluruh dunia persilatan kota utara? Tuan, Nyonya, coba kalian nasihati Bos Qin. Walaupun orangnya dilukai oleh Ye Yun, tapi dia juga melakukannya demi keluarga Qin. Aku, Qin Zenshan, tidak akan membiarkan kalian menyusahkannya. Kamu diam saja buat apa? Cepat pergi dari sini. Ayah, ibu. Mertua, walaupun aku cukup tersentuh, tapi jangan dibuat seperti perpisahan selamanya gitu. Ini cuma sekumpulan lalat. Ku tepuk saja mati, selesai. Ye Yun, apa kamu mau dengan kekuatanmu sendiri melawan semua petarung kota utara? Kamu gila? Kamu bisa mengalahkan Wang Haotian hanya karena kamu menyerap tenaga dalam Yubing. Jangan-jangan kamu benar-benar mengira dirimu tak terkalahkan? Aku mengandalkan penyerapan tenaga dalam Yubing. Ye Yun, kalau bukan karena Bos Qin,
Kamu bahkan tidak bisa mengalahkan Wang Haotian. Apalagi melawan semua petarung di kota ini. Baik, karena kalian semua tidak tahu diri, maka kami akan menghancurkan keluarga Qin sekalian. Ye Yun, kenapa kamu masih diam saja? Cepat bawa Meng Meng pergi. Pergi? Mau pergi kemana? Hari ini, keluarga Qin dan pengemis ini, tidak ada satupun yang akan keluar hidup-hidup. Ye Yun, apa kamu baru akan puas kalau melihat Meng Meng mati di depanmu? Cepat pergi, cepat pergi. Mama jangan takut. Meng Meng bantu Mama lawat orang jahat. Sial, celanaku. Si kecil ini keterlaluan, cepat tangkap dia. Untung ada Meng Meng. Kalau tidak kita pasti mati. Hanya bisa pakai cara-cara curang. Tidak punya etik bela diri. Kalian sama sekali tidak pantas disebut petarung. Lantas, apa kalian pantas disebut petarung? Demi menjilat Wang Haotian, tidak tahu malu, mengintimidasi beberapa orang tua, lemah, wanita, dan anak-anak, tidakkah kalian seharusnya malu? Kami adalah aliran benar Kota Utara. Cara kami bertindak, bukan urusanmu untuk mempertanyakan. Kejayaan bela diri Kota Utara selama 100 tahun, mana bisa dicemarkan oleh seorang pengemis sepertimu. Habiskan dia dulu, baru keluarga Qin. Mengintimidasi yang lemah, takut pada yang kuat. Penakut, tampaknya seluruh Kota Utara sudah busuk. Kalau begitu, kalian semua tidak perlu ada lagi. Nona, si pengemis bau itu. Dia menang. Dengan kekuatan sendiri, melawan semua petarung Kota Utara. Ye Yun, oh Ye Yun. Rupanya aku meremehkanmu sebelumnya, Ye Yun. Ye Yun, dia ternyata menang. Hanya dengan satu jurus, dengan mudah menekan semua petarung di kota ini, 1 lawan 100. Tingkat apa sebenarnya Ye Yun ini? Ye Yun, kau hanya mendapat setengah energiku. Bagaimana kekuatanmu bisa meningkat sebanyak ini? Sayang, kalau ku bilang sebenarnya aku sudah sekuat ini, percaya tidak? Tidak percaya. Mama Papa bahkan belum serius. Sekumpulan sampah. 100 klan Kota Utara, ternyata bahkan tak bisa mengalahkan seorang pengemis. Kalau ini tersebar, kalian semua akan jadi bahan tertawaan. Nah, Hari ini, meski harus mengerahkan semua anggota keluarga Zhao, aku akan membuatnya mati tanpa kuburan. keluarga Li dan pengemis ini tidak akan berdamai. Mama, lihat cepat. Mereka melepaskan kembang api. Cantik sekali. Meng Meng, ini bukan kembang api. Ini mereka memanggil bala bantuan. Satu sinyal panah menembus awan, pasukan beribu-ribu datang menghadap. Tidak sampai sebatang dupa habis, jagoan 100 klan Kota Utara akan datang menyerbu. Sudah saat segini, masih ada mood memberi penjelasan. Orang-orang 100 klan Kota Utara akan segera datang. Cepat ikut aku. Sayang, jangan takut. Berapapun yang datang, akan kubantai semuanya. 2 tinju sulit melawan 4 tangan. Petarung Kota Utara ada ribuan. Sehebat apapun kekuatanmu, juga jalan buntu. Ye Yun, tunggu sampai semua jagoan klan Kota Utara berkumpul, lihat siapa lagi yang bisa melindungimu. Pengemis ini, aku yang lindungi. Ye Yun, dia siapa? Nggak kenal, Nggak kenal. Nggak kenal. Dia berani melawan semua petarung di kota ini demi melindungimu. kenapa? Kamu cemburu? Jangan ngomong sembarangan. Aku nggak. Cewek dari mana ini? Kamu nggak sadar situasi ya? Mau lindungi Ye Yun? Kayaknya kamu sudah bosan hidup ya? Berani melawan dunia persilatan Bei Cheng. Konsekuensinya kamu nggak akan sanggup tanggung. Nona kecil, kamu lumayan cantik. Sayang, kalau mati di sini. Bising. Pedang Ling Su, kamu dari keluarga Liu di Shangjing? Nona kami adalah putri tertua keluarga Liu di Shangjing, Liu Piaoxue. Keluarga Liu adalah keluarga nomor 1 dalam ilmu pedang di Longguo. Kepala keluarga Liu Qingshan bahkan bisa duduk semeja dengan Raja Negara sebagai raksasa dunia persilatan. Dibandingkan dengan keluarga Liu di Shangjing, dunia persilatan Bei Cheng sekalipun digabungkan, jauh sekali kalahnya. Sekarang, siapa lagi yang enggak terima denganku? Oh, ternyata Nona Liu. Maaf, karena Anda ada di sini, hari ini aku akan mengampuni nyawa anjing Ye Yun. Pengemis, aku sudah menyelamatkan nyawamu. Katakan, bagaimana kamu mau berterima kasih padaku? Kamu selamatkan aku, kamu selamatkan mereka,
Sama aja, kamu datang terlambat sedetik, aku yang akan menghajar mereka. Sombong banget. Tapi kamu beruntung, karena aku suka padamu. Sekarang, aku kasih kamu kesempatan untuk jadi priaku. Aku tebak, sekarang hatimu pasti senang bukan main. Yeyun, kamu. Mau jadi wanita Yeyun? Kamu belum cukup level. Apa? Kamu berani menolakku? Kakak, kamu telat. Yang berdiri di hadapanmu ini adalah wanita tercantik di Beicheng, CEO wanita bernilai miliaran, dicintai semua orang, Mama Meng Meng yang membuat bunga pun mekar. Sebaiknya kamu masuk ke keluarga Liu dengan baik-baik, jadi priaku. Kalau tidak, konsekuensinya kamu nggak akan sanggup tanggung. Yeyun, nona kami suka padamu, itu adalah keberuntunganmu, jangan nggak tahu terima kasih. Lagi pula, sekarang kamu sudah bermusuhan dengan seluruh dunia persilatan Beicheng. Selain nona kami, nggak ada yang bisa jamin keselamatanmu. Dunia persilatan, Beicheng yang receh itu, nggak aku anggap apa-apa. Aku kasih kamu kesempatan terakhir. Kamu mau terima, atau mati? Yeyun, Nona Liu benar. Dia suka padamu, itu adalah keberuntunganmu. Masuk saja ke keluarga Liu. Kalau tidak, kamu dan keluarga Qin kami, nggak akan ada yang selamat. Yeyun, terima saja, keluarga Liu sangat berkuasa. Kami tidak akan menyalahkanmu. Istriku, bagaimana pendapatmu? Yeyun, kita cerai saja. Ayah dan ibu benar. Kau masuk ke keluarga Liu dan menikahi Liu Pia Oksue. Bagimu dan keluarga Qin adalah hal yang baik. Yeyun, kau lihat, bahkan istrimu sendiri setuju untuk bercerai. Apalagi yang kau tunggu? Maaf, aku tidak setuju. Kau cari mati. Aku akan kabulkan permintaanmu. Yeyun, hati-hati. Jangan sok jagoan di depan ahlinya. Pedang Lingsu. Apa? Pedang Lingsu adalah ilmu rahasia keluarga Liu. Bagaimana mungkin dia bisa menguasainya? Pak Tua. Aku. Apa mataku salah lihat? Yeyun ini bukan hanya bisa pedang Lingsu, tapi kekuatannya bahkan melebihi Nona Liu. Berani sekali kau? Kau berani mencuri ilmu pedang Lingsu keluargaku. Bagaimana jika kukatakan ilmu pedang ini adalah aku yang mengajarkannya pada keluargamu? Percaya? Kurang ajar. Pedang Lingsu adalah ilmu yang kakekku wariskan langsung pada keturunan keluarga Liu. Kau tahu siapa kakekku? Bukan orang sepertimu yang bisa menyainginya. Kakekmu? Oh, maksudmu Liu Qingshan, ya? Dulu dia merengek-rengek padaku sampai akhirnya aku mengajarinya pedang Lingsu. Apa katamu, pengemis busuk? Ini adalah talisman perjalanan ribuan li yang diberikan kakekku untukku. Sekarang, jika aku merobeknya, beliau akan langsung muncul di sini. Berani kau ulangi perkataanmu tadi? Lalu tunggu apa lagi? Cepat remukkan. Sudah beberapa tahun aku tidak bertemu si kakek tua itu. Kebetulan ingin melihat apakah tubuhnya masih sehat. Liu Qingshan bukan hanya kakek Nona Liu, tapi juga kepala keluarga Liu di Shangjing. Bahkan di seluruh negeri Longguo, beliau adalah sosok yang seperti pilar penopang langit. Yeyun, kau ingin kami mati, ya? Kakek Liu adalah orang yang bisa kami lawan? Yeyun, jangan lagi memprovokasi Nona Liu. Nikahi saja dia, aku tidak akan menyalahkanmu. Laki-laki brengsek, aku beri kau kesempatan terakhir. Jika kau sekarang berlutut di depanku dan memohon untuk menjadi suamiku, Liu Piaoxue, aku akan mengampuni nyawamu hari ini. Kalau tidak merobek talisman ini. Lama sekali. Sungguh menyebalkan. Kau tidak mau memanggilnya? Aku yang akan panggil? Hahaha. Kau pengemis mati ini benar-benar cari mati. Bahkan berani secara aktif meremukkan talisman Nona Liu. Celaka. Talisman perjalanan ribuan li diremukkan. Kakek Liu akan segera tiba. Hancur, hancur. Kakek Liu terkenal tegas dan tanpa ampun. Nanti mungkin akan terjadi pertumpahan darah di mana-mana. Yeyun, sudahlah. Sekarang sudah terlambat untuk mengatakan apapun, kita cepat pergi. Siapa yang berani mengganggu cucu perempuanku? Kakek, Cucuku yang manis. Siapa yang mengganggumu? kakek. Ada orang yang sangat berani. Tidak hanya tidak menghormati keluarga Liu kami, tapi juga merendahkan kakek. Tidak masuk akal. Sudah belasan tahun, tidak pernah ada yang berani tidak sopan seperti ini padaku. Cucuku yang manis, beritahu kakek, siapa orang tak tahu maut itu? Kakek, itu si pengemis busuk itu. Bapak Liu, ini semua salahku. Tidak ada hubungannya dengan Yeyun. CEO Qin, jika kita menyinggung Wang Haotian, masih ada sedikit harapan untuk bertahan. Tapi jika menyinggung keluarga Liu dari Shangjing, kita pasti mati. Ini masalah yang dibuat Yeyun. Mengapa Anda yang harus menanggungnya? Yeyun adalah suamiku. Meng Meng adalah putriku. Bagaimanapun juga, aku tidak bisa hanya diam melihat mereka celaka. Si tua bangka, ini semua salahmu. Membuat mamaku ketakutan. Cepat minta maaf pada mamaku. HMPH.
Anak kecil yang masih bau kencur. Suruh ayahmu keluar. Aku akan membuatnya menghabiskan sisa hidupnya untuk mengajarimu sopan santun. Liu Laoto, kamu yang bilang akan mendidikku dengan baik? Tuan Ye, ternyata Anda. Liu Qingshan memberi hormat pada Tuan Ye. Kakek, Ye Yun cuma seorang pengemis. Mengapa Anda membungkuk padanya? Kakek, Anda. Liu Laoto, kamu punya cucu perempuan yang hebat ya? Baru datang, dia tidak hanya memaksaku, Ye Yun, untuk menikahi Liu Piaoxue, tapi juga memintaku, Ye Yun, untuk menjadi menantu keluarga Liu. Tidak berani, tidak berani. Liu Piaoxue buta, tidak bisa mengenali naga sejati. Semoga Tuan Ye jangan mempermasalahkannya. Kakek, sejak kecil Anda tidak pernah memukulku. Tapi hari ini, karena Ye Yun, Anda memukulku. Tuan Ye apa? Dia, Ye Yun, cuma seorang pengemis. Mengapa pantas diperlakukan seperti ini oleh Anda? Ingin tahu mengapa? Baik, akan kukatakan padamu, karena Tuan Ye Yun pernah menyelamatkan nyawa Liu Qingshan. Apa? Tuan Ye Yun adalah penyelamat jiwa Liu Qingshan sejak dulu. Kamu bilang, pantaskah aku memperlakukannya seperti ini? Kakek, aku tidak tahu. Ternyata Ye Yun adalah penyelamat nyawa Bapak Liu. Kekuatan Bapak Liu sangat dalam dan tak terduga. Masih perlu diselamatkan oleh Ye Yun? Tuan Ye, boleh tahu ini siapa? Putriku, Ye Mengmeng. Rupanya gadis kecil ini adalah putri Anda. Pantas saja tidak hanya sangat lucu, tapi juga kemampuannya tidak biasa. Memang anak harimau tidak akan melahirkan anak anjing. Hei tua bangka, jangan kira dengan menjilat nenek ini, masalahnya bisa selesai. Kamu tadi membuat mamaku ketakutan. Cepat minta maaf padanya. Meng. Oh iya, harus minta maaf. Harus minta maaf. Nyonya Qin, saya sangat minta maaf telah mengganggu Anda. Tolong jangan dipikirkan. Tidak apa-apa. Aku tidak akan memikirkannya. Barusan kalian, para petarung Beicheng, mengandalkan jumlah yang banyak untuk mengganggu Nyonya Qin ya. Sekarang saatnya kita menghitung, katanya tadi. Kau berencana membuat Nona Qin dan Tuan Ye tidak bisa keluar dari altar Wushen ini, benar? Bukan aku. Bukan aku. Bukan aku. Dan kau, katanya kau berencana membuat keluarga Qin hancur di kota utara, benar? Salah paham? Ini semua salah paham? Hah, sampaikan perintahku. Hari ini, di atas altar Wushen ini, siapapun yang berani melawan Tuan Ye dan Nona Qin, akan dihapus dari kota utara. Siap. Kakek tua itu, dan dialah dalang utama yang mengganggu mama. Kakek Liu, dengarkan penjelasanku, hal ini. Aku izinkan kau bicara. Tuan Ye, menurut Anda bagaimana cara menghukumnya? Tanya putriku saja. Nona kecil, bagaimana pendapatmu? Biar aku pikirkan dulu. Meng tahu, suruh dia berlutut di depan mama dan minta maaf. Apa? Menyuruhku berlutut padanya? Tidak mungkin. Tidak mau berlutut juga boleh. Maka keluarga Wangmu tidak perlu ada lagi. Kakek Liu, aku berlutut. Hamba buta mata. Mohon Tuan jangan menyimpan dendam pada orang kecil seperti hamba. Sudah, cepat pergi. Baik, kami segera pergi. Dengarkan baik-baik, kalian semua. Mulai hari ini, siapapun yang berani melawan Nona Qin lagi, berarti melawan keluarga Liu dari Shangjing. Kakek, kau dengar itu? Keluarga Liu akan menjadi pelindung kita mulai sekarang. Bagus sekali. Keluarga Qinku dilindungi keluarga Liu dari Shangjing. Kesuksesan besar sudah di depan mata. Sungguh tak kusangka, Ye Yun ini bukan hanya kuat, tapi juga didukung keluarga Liu dari Shangjing, Yu Bing. Kau benar-benar menemukan menantu yang baik untuk kita. Dia cuma menyelamatkan nyawa kakek Liu sekali saja. Sekarang orang itu sudah melunasi utang budinya. Keluarga Liu tidak akan membantunya lagi. Kakek, Nyonya, tidak baik. Kepala keluarga Wang Xiong, sudah keluar dari meditasi. Apa? Wang Xiong menghilang bertahun-tahun, ternyata sedang bertapa. 7 tahun lalu dia sudah setengah master. Sekarang keluar dari meditasi, mungkin sudah mencapai tingkat master. Keluarga Qinku dalam bahaya. Qin Zenshan, proyek pengembangan resor, keluarga Zhou mundur. Zhou Lan, kenapa harus menantang keluarga Wang? Kau bisa pilih siapa saja. Kerjasama kita berakhir di sini. Direktur Qin, tidak baik. Keluarga Wang mulai menekan perusahaan kita. Sekarang para pemegang saham besar sedang membuat keributan di perusahaan. Pasti ulah Wang Haotian, keluarga Wang keterlaluan. Tidak menyangka, kan? Kakekku sudah keluar dari meditasi, keluarga Liu dari Shangjing pun tidak bisa melindungi kalian lagi. Aku akan segera membuat kalian, keluarga Qin, membayar mahal.
Mama. Ye-yun, kenapa kamu masih pakai baju compang-camping ini? Sayang, ini jubah pertempuranku. Setiap kali aku mengalahkan seorang jagoan, aku menambal baju ini. Apa itu Dugu Kyubai, Kaisar Donghua, Raja Pedang? Ye-yun, bisakah kamu jangan selalu tidak serius? Kamu tahu tidak, keluarga Qin akan segera menghadapi bahaya. Oh iya, bisakah kamu mengembalikan kekuatan? Bahaya? Selama aku ada, siapa berani menyentuh keluarga Qin? Ye-yun, aku tidak mau jadi vas bunga yang cantik tapi tidak berguna. Aku ingin mengandalkan kekuatanku sendiri untuk melindungi keluarga Qin. Meng, kamu keluar dulu sebentar. Semangat, Papa. Sayang, kamu yakin ingin memulihkan kekuatanmu? Ya. Baik, kalau begitu, yang mengikat, harus yang melepas. Aku akan membantumu memulihkan tingkat kultivasimu sekarang juga. Inikah kekuatan yang hilang dariku? Antarkan undangan untuk istriku, suruh dia menghadiri pesta naga 3 hari lagi. Kenapa kekuatanku belum pulih juga? Sialan. Pasti Ye-yun si brengsek itu membohongiku. Tunggu. Ada apa, CEO Qin? Aku tidak hanya memulihkan semua kekuatanku, tapi bahkan naik 3 tingkat sekaligus, menjadi setengah master. Apa? Setengah master? Ya, aku bisa merasakannya. Sekarang kekuatanku sudah melampaui Ye-yun. Naik 3 tingkat dalam semalam? CEO Qin, apa yang terjadi tadi malam? Apa susahnya itu? Bukannya cuma tidur lagi bersamaku? Ye-yun, omong apa sih? Jaga mulutmu. Mama tidur sama Papa tadi malam, tidak ajak Meng-meng. Meng-meng marah. Meng, oh, begitu rupanya, CEO Qin, aku mengerti. Oh iya, sayang. Undangan untuk pesta naga, belum juga kamu terima? Yang kamu maksud adalah pesta naga, yang dijuluki sebagai pesta tertinggi gerbang naga? Iya. Aku sudah menyuruh orang mengantarkannya untukmu tadi malam. 10 tahun sekali, hanya petarung tingkat atas di negeri naga yang berhak hadir. Mengirim undangan untuk CEO Qin? Kamu pikir kamu ini ketua gerbang naga? Ye-yun, gerbang naga adalah pedang pelindung negara. Sosok yang dipandang tinggi oleh semua petarung. Jangan bercanda seperti ini lagi. Mereka seharusnya sudah datang, ya? Utusan Gerbang Naga membawa undangan pesta naga untuk menghadap Nona Qin. Saya diperintahkan untuk menyampaikan undangan ini. Harap hadir tepat waktu 3 hari lagi di pesta naga. Ini memang surat undangan pesta naga. Ye-yun benar-benar menebaknya. Ye-yun, bagaimana kamu tahu? Sayang, bukankah aku sudah bilang? Aku yang mengirim orang untuk mengirimnya. Ye-yun, kamu tidak bisa serius sedikit. Ini adalah surat undangan pesta naga. Hanya pejabat tinggi Longmen yang berhak. Direktur Qin, saya tahu. Pasti karena Anda masuk ke level semi-master, Longmen jadi memperhatikan Anda. Makanya mereka mengirim undangan. Benar. Kenapa aku tidak berpikir itu? Semi-master seumur aku, mungkin memang menarik bagi Longmen. Bohong dibilang, percaya juga tidak. Jujur pun tidak dipercaya, berurusan dengan wanita memang ribet. Sudahlah, kita bertemu di pesta naga. Meng, ayo, ayah, ajak kamu makan es krim. Asik. Direktur Qin, Ye-yun juga ingin ikut pesta naga. Undangan ini hanya untuk 1 orang, dan Ye-yun terlalu sembrono. Aku khawatir dia berbuat masalah di pesta naga. Biarkan dia tinggal di rumah menjaga Meng-meng. Katanya pesta naga ini banyak ahli. Jika Anda bisa kenal master, dan mendapat perlindungan, walau kepala keluarga Wang, tak bisa ganggu keluarga Qin. Benar, dan setiap pesta naga, pemimpin Longmen pasti muncul. Kamu, pemimpin Longmen. Kamu terkena racun dingin. Batuyan yang ini bisa menyelamatkanmu? Pemimpin Longmen adalah penyelamat saya. Sekarang akhirnya bisa melihatnya. Direktur Qin, ini memang tempat pesta naga. Yang bisa masuk sini ahli bela diri atau anak keluarga. Jika aku tidak baru naik level, mungkin tak bisa berdiri di pintu. Tunggu, Direktur Qin, lihat sana.
Ye Yun dan Meng Meng. Sayang, kebetulan, aku dan Meng Meng juga mau masuk. Mama, ayah dan Meng Meng lebih cepat. Ye Yun, ini pesta naga. Tak semua orang bisa masuk. Aku bisa karena ada undangan. Tak bisa ajak kamu masuk, tahu? Tentu tahu. Tapi sayang, aku mau masuk pintu ini tak perlu undangan. Kamu bercanda apa? Selain orang Longman, tak mungkin ada yang masuk. Lagi pula, pakaiannya jelek, masuk akan mempermalukan Direktur Qin. Cepat ajak Meng Meng pulang. Jangan tambah masalah. Pesta naga akan mulai. Sekretaris Wu, ayo kita pergi. Direktur Qin, Ye Yun sepertinya tak mau pergi, mungkin dia mau masuk paksa. Tak apa. Pesta naga dijaga ketat. Setelah Ye Yun ditolak, dia akan ajak Meng Meng pulang. Mama tertipu. Meng Meng di sini. Ye Yun, Meng Meng, kamu bisa masuk. Kalian tidak punya undangan kok bisa masuk? Ye Yun, jangan-jangan kamu masuk diam-diam bawa Meng Meng sembunyi-sembunyi, ya? Aku dan Meng Meng masuk dengan terang-terangan. Tanya saja sama Meng Meng kalau nggak percaya. Mama, papa bohong. Lihat kan, Ye Yun bohongnya ketahuan sama anak sendiri, sampai malu-maluin aja. Mama paman satpam di pintu masuk yang nyamperin papa sambil nyungsep minta masuk. Ye Yun, cukup. Kamu bukan cuma masuk sembarangan tapi juga ngajarin Meng Meng bohong. Gerbang naga tidak boleh dihina. Kalau kata-katamu tersebar nggak cuma kamu, Meng Meng juga bakal kena getahnya. Sayang, aku. Ye Yun, aku sudah anggap Meng Meng seperti anak kandung. Sebelum ketahuan bahwa Meng Meng pergi sekarang, kalau sampai terjadi sesuatu aku nggak akan pernah maafin kamu. Barusan aku ke Ye Yun terlalu keras, ya? CEO Qin, kamu memang dari luar dingin, tapi dalamnya hangat. Aku tahu banget, kamu nggak cuma khawatir sama Meng Meng, tapi juga lebih khawatir sama Ye Yun, cuma di mulut nggak pernah sebut-sebut dia. Kamu melakukan ini juga untuk kebaikannya. Sisu, Memang pantas disebut kota utara putri kesayangan langit, Qin Yubing. Memang ada benarnya juga. Wang Wei, dia juga di sini. Adik kandung Wang Haotian 3 tahun lalu menikah dan pindah ke kota Hai keluarga Zhao, keluarga praktisi bela diri nomor 1. Qin Yubing, jangan kira, dengan nempel sama keluarga Liu, bisa menginjak-injak keluarga Wang kami, nanti habis pesta naga. Kota utara nggak akan ada keluarga Qin lagi. Silahkan coba saja. Semi Master, Semi-master buat apa? Tetap aja cuma duduk di meja manusia yang paling rendah. Meja manusia apaan? Di pesta naga ini kursinya dibagi 3, langit, bumi, manusia. Sampah kayak kamu, yang nggak layak, cuma pantas duduk di meja manusia. Kalau kami sih meja bumi ini baru cocok sama status kami. Wang Wei, kamu nggak ngerti apa-apa soal ilmu bela diri dasar, apa pantas duduk di meja bumi? Siapa suruh aku jeli milih dapetin cowok yang kayak naga di antara manusia, Qin Yubing? Sekeras apapun kamu latihan bela diri, mau gimana lagi, tetap aja duduk di bawahku. Makanya wanita itu nikahin orang yang tepat itu lebih penting dari apapun, iya kan, Peng Fei? Sayang, Oh iya, Qin Yubing. Kamu kan menikah dengan seorang pengemis, kok nggak kelihatan? Jangan-jangan dia bahkan nggak bisa masuk pintu? Kamu, Sudahlah, nggak perlu berdebat dengan mereka. Entah Ye Yun sudah keluar atau belum. Telepon saja tanya. Sekalian minta maaf sama dia. Kaisar datang. Tunggu, ini. Ini bukan nada drink ponsel Ye Yun, kan? Halo, sayang. Ye Yun, kamu bawa Meng Meng keluar ya? Belum, aku masih di ruang jamuan. Sayang, aku lihat kamu. Aku di sini. CEO Qin. Ye Yun, dia malah duduk di meja Tianzi nomor 1. Meja Tianzi nomor 1. Bahkan keluarga Zhao dari Haicheng saja nggak berhak duduk di sana, masa si pengemis bisa duduk di situ? Peng Fei, pasti si pengemis itu duduk tanpa izin. Duduk sembarangan di meja Tianzi nomor 1 adalah kejahatan yang pantas dihukum mati, kecuali dia bodoh sampai mau mati. CEO Qin. Ye Yun, dia bukan cuma berhak masuk ke perjamuan naga, tapi juga bisa duduk di meja Tianzi nomor 1. Itu kan tempat duduk yang hanya pantas untuk 5 pendekar terhebat di dunia. Tuan, boleh tanya, apakah Anda salah satu dari 5 pendekar, pemilik meja ini? Tuan Hong? Tuan Hong. Dia sedang sibuk berlatih jurus. 18 telapak naga yang aku ajarkan, jadi nggak bisa datang. Kamu bukan Tuan Hong. Lalu berani-beraninya kamu duduk di meja Tianzi nomor 1. Mau mati? Ya. Qin Yubing mengira suami pengemisnya adalah orang hebat yang luar biasa. Ternyata, cuma orang bodoh yang nggak ngerti apa-apa. Berpura-pura menjadi pengemis utara. Menghina gerbang naga.
Sepertinya nggak perlu kita turun tangan. Suamimu pasti mati. CEO Qin, Anda datang ke perjamuan naga untuk berkenalan dengan orang penting dan melindungi keluarga Qin. Sekarang Ye Yun melakukan kesalahan besar. Jika Anda ingin menyelamatkan keluarga Qin, Anda harus memutuskan hubungan dengannya. Bicaralah baik-baik. Perlu sampai segitunya? Aku pindah duduk satu meja dengan istriku, boleh kan? Kamu cuma pengemis. Punya istri lagi? Nah, dia istriku. Nggak percaya, tanya saja dia. Nona Qin, pengemis ini nggak mungkin suamimu, kan? Qin Yubing, si wanita tercantik di kota utara, masa dia mau cari pengemis jadi suami? Pengemis ini pasti ngomong sembarangan. Cih, si kodok ingin makan angsa. Dia suamiku. Apa? Pengemis itu beneran suami Nona Qin? Bunga indah tertancap di kotoran sapi. Nona Qin, kenapa nggak cari yang lain? Kok malah cari pengemis? Qin Yubing. Meski selera kamu soal pria nggak sebagus aku, nggak sampai harus cari pengemis buat diajak tidur. Kamu benar-benar kelaparan sampai nggak pilih-pilih. Ye Yun, bukannya aku suruh kamu bawa Meng Meng pulang? Kamu sedang apa ini? Sayang, aku juga mau pulang. Tapi pesta Denglong hari ini, siapapun boleh tidak hadir, kecuali aku. Sudah kayak gini, kamu masih bicara sembarangan. Nona Qin, meski dia suami Anda, tapi duduk tanpa izin di meja Tianzi nomor 1, hukumannya mati. Maaf, saya tidak bisa jaga suami saya dengan baik. Bisa tidak diberi kelonggaran? Peraturan Longmen tidak boleh dilanggar siapapun. Ada apa ini? Ribut-ribut. Pak Feng, Di pesta Denglong Longmen kami, kenapa ada pengemis di sini? Pak Feng, pengemis ini tanpa izin, duduk di meja Tianzi nomor 1. Berani sekali, ayo, orang. Ye Yun, hati-hati. Kalian para penjahat, jangan ganggu ayahku. Gadis kecil ini ternyata sudah menyentuh ambang pintu Grandmaster. Mungkinkah ayahnya? Mungkinkah ayahnya adalah sosok besar yang luar biasa? Meng, apa yang biasa ayah katakan padamu? Bertarung itu bertarung, jangan main-main dengan makanan. Ayah Meng Meng sudah tahu. Meng, kamu tidak apa-apa. Pak Feng, maaf. Anak saya juga karena panik, bukan sengaja melukai anak buah Anda. Nona Qin, mari kita bicara sebentar. Nona Qin, saya tidak tahu bagaimana kekuatan suami Anda. Kekuatannya cukup baik. Sepertinya hampir mendekati semi Grandmaster. Bahkan belum sampai semi Grandmaster. Nona Qin, Anda adalah semi Grandmaster termuda di kota utara. Bagaimana bisa memilih pria yang begitu lemah sebagai suami? Saya sarankan segera bercerai darinya, agar tidak mempengaruhi masa depan Anda. Pak Feng, karena masa depan lalu bercerai dengan orang yang dicintai, hal seperti itu tidak bisa saya lakukan. Apalagi, jika bukan karena Ye Yun, saya juga tidak mungkin melompati 3 tingkat kematian dan naik menjadi semi Grandmaster. Apa? Melompati 3 tingkat? Bagaimana dia melakukannya? Itu setelah saya dan dia berbagi ranjang. Apa katamu? Cara seperti ini, pasti bukan orang sembarangan. Nona Qin, mengenai kata-kata saya tadi, Maaf, Pak Feng. Saya tidak mau mencampurkan cinta dengan kepentingan. Saya tidak akan bercerai dengan Ye Yun. wah, Nona Qin, kamu salah paham. Tadi itu saya sedang menguji kamu, cinta itu suci dan tidak boleh dilanggar. Kamu memang tidak mengecewakan saya. Kamu dan Tuan Ye harus saling mencintai, sampai rambut memutih. Nah, Bapak Feng, kamu. baiklah, Nona Qin. Suami dan putrimu masih menunggumu pulang. Jangan sampai mereka menunggu lama-lama. Bapak Feng, kalau begitu, suamiku. Biarkan dia duduk satu meja, dengan Nona Qin saja. Terima kasih banyak, Bapak Feng. Ada apa perintah Bapak Feng? Selidiki identitas Ye Yun, harus teliti dan menyeluruh. Dan pindahkan mereka ke meja Tianzi nomor 1. Siap. Sayang, cepat duduk. Aku menyisakan paha ayam untukmu. Kamu masih sempat makan? Tahukah kamu hampir saja dimasukkan ke penjara Longmen? Ayah, penjara Longmen bukannya itu ruang bawah tanah rumah kita? Meng, itu bukan ruang bawah tanah. Itu tempat ayah mengurung orang jahat. Ye Yun, kalau tidak sombong, kamu mati ya. Sekarang keluarga Qin dalam bahaya, kamu malah terus bikin masalah. Bagaimana bos Qin bisa berkenalan dengan orang penting? Dapat meja Renzi yang paling jelek di sini. Mau menjilat orang penting untuk menyelamatkan keluarga Qin? Qin Yubing, otakmu ini pantas saja cari pengemis.
jadi suami. Qin Yubing, daripada buang-buang waktu, lebih baik cepat-cepat beli beberapa peti mati untuk keluarga Qin, supaya nanti seluruh keluargamu tidak sampai bergelimpangan di luar. Cuma dapat meja Dizzy saja. Lihatlah mereka sok hebat. Tapi, sayang, walaupun mulut mereka agak busuk, tapi meja Renzi memang tidak cocok untuk kita. Tapi tenang saja. Sebentar lagi kita akan pindah ke meja Tianzi. Apa aku salah dengar? Dengan status kalian, mau dapat meja Tianzi? Lucu banget. Kalau kalian bisa naik meja, aku akan makan meja ini di tempat. Tuan Ye, Nona Qin. Bapak Feng meminta kalian naik meja. Meja Tianzi nomor 1. Apa? Bapak Feng menyuruh mereka ke meja Tianzi nomor 1? Ini tidak mungkin. Hei, kamu yakin tidak salah? Berani-beraninya meragukan keputusan Bapak Feng? Makan meja, makan meja. Nona Qin, Tuan Ye, ikut saya. Baik. Kenapa Bapak Feng mengatur mereka duduk di meja Tianzi nomor 1? Mereka apa haknya? Tunggu, jangan-jangan Bapak Feng tertarik pada Qin Yubing? Kasihan sekali, wanita sendiri sebentar lagi akan direbut orang lain, tapi dia malah tidak sadar. Wah ayah, makanan di meja ini jauh lebih enak daripada yang tadi. Ayah, coba cicip lobster besar ini. Tentu saja, ini kan meja nomor 1. Gimana, sayang, kan aku bilang, pasti akan ada yang segera mengatur kita ke meja nomor 1. Kamu tidak percaya? Ye Yun, bagaimana kamu bisa tahu? Apa masih ada yang kamu sembunyikan dariku? Sayang, sebenarnya aku ini. Presiden Direktur Qin. Kita bisa naik meja pasti karena Bapak Feng melihat prospek Anda. Apa hubungannya dengan pengemis busuk ini? Iya juga. Bapak Feng adalah petinggi gerbang naga. Mana mungkin Ye Yun bisa menarik perhatiannya? Leluhur Nisan sudah tiba. Lihat, itu salah satu dari 5 jagoan dunia, leluhur Nisan. Pesta naga ini tidak sia-sia datangnya. Senior Nisan. Saya Zhao Pengfei dari keluarga Zhao, Hai Cheng. Sudah lama mendengar nama besar leluhur. Hari ini, melihat langsung jauh lebih baik dari sekadar mendengar. Gelas anggur ini sebagai penghormatan saya untuk Anda. Anjing dan kucing macam, apa berani menghormatiku dengan anggur? Pergi. Peng Fei. Presiden Direktur Qin, lihat, itu leluhur Nisan. Jika Anda bisa berguru padanya, keluarga Qin tidak hanya bisa lepas dari krisis, tapi juga bisa naik ke level yang lebih tinggi. Aku tahu, tapi dia terkenal temperamennya aneh. Tante Nisan kan baik-baik saja. Setiap datang dia selalu bawakan meng-meng banyak sekali makanan. Sayang, Nisan juga tidak terlalu hebat kok. Kamu berguru ke Nisan lebih baik berguru ke aku. Ye Yun, bisakah kamu tutup mulut? Leluhur Nisan ini berdiri di puncak ilmu bela diri, hanya di bawah ketua gerbang naga. Kamu ini siapa? Berani-beraninya menyejajarkan diri dengannya. Sekretaris Wu benar, meskipun harapannya sangat tipis, demi keluarga Qin, aku harus mencoba berguru pada leluhur Nisan. Sayang, cuma mau berguru saja kan? Perlu serumit itu? Hei, Nick, kemarilah sebentar. Apa aku tidak salah dengar, Qin Yubing? Suami pengemismu itu ternyata memanggil leluhur Nisan dengan sebutan Nick. Temperamen leluhur Nisan terkenal sangat keras. Dijuluki Niejue Shitai. Kau pengemis busuk, yang tidak tahu maut ini, tunggulah untuk dicincang-cincang. Ye Yun, biasanya kau lancang bicara, sudah biasa. Tapi leluhur Nisan dulu pernah, karena seseorang salah bicara, menghancurkan sendiri satu sekte besar. Kau tahu akibatnya kalau kau lakukan ini. Sayang, akibatnya? Paling-paling dia datang ke depanku, lalu membungkuk hormat, lalu memanggilku kakak. Menyuruh leluhur Nisan memanggil kakak. Gila. Gelandangan ini sudah gila. Sayang, kita menjauh sedikit, agar kau tidak terkena imbas leluhur Nisan lagi. Bos Qin, ayo kita cepat pergi. Jangan sampai kita kena getah gara-gara Ye Yun. Ye Yun, sudah saat segini, kau masih saja makan. Nanti saat leluhur Nisan datang, kau segera minta maaf bersamaku. Mungkin masih ada harapan untuk selamat. Bukan, sayang. Kau tahu tidak, kalau aku panggil dia si Nisan, dia pasti sangat senang. Nanti kau tanya sendiri padanya kalau tidak percaya. Ye Yun, kau. Senior Nisan, suamiku ini agak bermasalah di kepalanya. Tolong jangan dihiraukan. Semua tanggung jawab akan kutanggung untuknya. Kuharap yang mulia. Nisan bersua dengan kakak. Apa? Apa aku salah dengar? Gelandangan ini ternyata kenal dengan leluhur Nisan. Mana mungkin? Hei, si Nisan.
Akan kuperkenalkan, ini adalah istriku, Qin Yubing. Nisan bersua dengan Nona Qin. Leluhur terlalu sopan. Ah, Nona Qin, jangan terlalu merendah. Sama seperti kakak Ye Yun, panggil saja hamba si Nisan. Camilan, camilan, Tante Nisan, Meng Meng mau makan camilan. Meng Meng, lama tidak berjumpa. Pil dahuan? Pil dahuan yang satu butirnya tak bisa dibeli dengan 1 miliar. Konon katanya, 1 butir pil dahuan bisa menambah 10 tahun kekuatan. Tidak ada rasanya. Meng Meng masih mau. Meng Meng. Atas nama Meng Meng, kuucapkan terima kasih pada senior. Si Nisan, istriku ingin berguru padamu. Boleh tidak? Tidak boleh, tidak boleh. Hamba ini siapa? Berani menerima Nona Qin sebagai murid. Tapi bakat Nona Qin luar biasa. Semua ilmu hamba bisa diajarkan sepenuhnya. Tapi soal status guru murid, hamba tidak pantas. Terima kasih, senior Nisan. Jangan, hamba tidak pantas menerimanya. Mulai sekarang kita sederajat saja. Bukannya katanya sifat leluhur Nisan sangat buruk? Kok rasanya dia baik sekali? Ye Yun, membuka kenari pakai penjepit kenari dong. Pekerjaan kasar seperti ini mana bisa dilakukan oleh senior Nisan? Kau gila? Kakak Ye Yun, silakan dinikmati. Apa? Nisan Laozu benar-benar membantu Ye Yun membuka kenari. Kalau ini tersebar, seluruh dunia persilatan Longguo pasti akan kacau balau. Tante Nisan, aku juga mau makan kenari. Baik. Ye Yun, yang mulia Nishan ini, kenapa sangat menghormatimu? Mau tahu? Tanya saja sendiri padanya. Yang mulia, bolehkah kita bicara di tempat lain? Boleh. Yang mulia, aku ingin bertanya. Suamiku, Ye Yun, sebenarnya siapa? Hah? Apa suamimu belum memberitahumu? Karena kakak Ye Yun belum mengatakannya, aku pun tidak pantas membocorkannya. Kalau tidak, kalau kakak marah, cukup membuatku kewalahan. Suamimu itu sebenarnya orang biasa saja. Lalu kenapa Anda memanggilnya kakak? Seperti yang diketahui semua, aku, Nisan, selalu suka bermain dengan kata-kata dan tinta, dan puisi serta lagu suamimu sangat kukagumi. Jadi aku dengan sukarela menganggapnya sebagai kakak. Nona Qin, maaf. Ada urusan di sekte kami, aku pamit dulu. Pantas saja, Nona Qin. Sudah kuduga Ye Yun tidak mungkin punya kemampuan seperti itu. Aku kira Ye Yun adalah orang penting. Ternyata cuma suka bermain kata-kata. Lao Feng. Identitas Ye Yun sudah ketahuan. Cepat katakan, siapa sebenarnya Ye Yun ini? Apa? Tidak ada latar belakang keluarga besar? Tidak masuk akal. Aku kira dia orang hebat. Lao Feng, sekarang kita harus bagaimana? Sudah jelas dong. Segera usir pengemis yang cuma numpang makan itu. Yang mulia King Xuan, saya Feng Yong. Ada apa perintahnya? Feng Yong, pemimpin sekte sudah berada di dalam pesta naga. Apa? Pemimpin sekte sudah datang? Bolehkah saya bertanya, di mana beliau sekarang? Jangan tanya yang tidak perlu. Uruslah ketertiban pesta naga dengan baik. Kalau tidak, jika mengganggu suasana hati, pemimpin sekte, kau yang akan bertanggung jawab. Ya, Feng Yong mengerti. Lao Feng, aku akan pergi usir pengemis itu sekarang. Tunggu. Meski aku belum pernah bertemu pemimpin sekte, tapi beliau selalu berhati lembut. Kalau beliau melihatku mengusir orang lemah, mungkin akan merusak kesan beliau padaku. Sudahlah, demi menghormati pemimpin sekte, terpaksa aku bersedia menahan pengemis itu sedikit lebih lama. Aku kasih tahu sesuatu. Pemimpin sekte sudah ada di sini. Apa? Benar atau tidak? Lao Feng sendiri yang bilang. Aku cuma kasih tahu kamu. Jangan sampai bocor. Tenang, aku pasti tidak akan kasih tahu orang lain. Dengar-dengar, pemimpin sekte sudah ada di tempat. Oh. Nona Qin, aku baru dapat informasi rahasia. Pemimpin sekte naga ada di sini. Apa katamu? Kamu yakin pemimpin sekte naga ada di balai pesta ini? Benar. Katanya ini dari Lao Feng sendiri. Bagus sekali. Pemimpin gerbang naga pernah menyelamatkan nyawaku. Dia adalah penyelamatku. Kali ini, aku pasti akan berterima kasih padanya dengan baik.
Tapi, Presiden Qin, balai pesta ini penuh sesak orang. Siapa sebenarnya pemimpin gerbang naga itu? Konon katanya pemimpin gerbang naga itu sangat misterius, jarang muncul. Kalau dia tidak mau menampakkan diri, mungkin tidak ada yang bisa mengenalinya. Mama, Meng Meng tahu siapa pemimpin gerbang naga. Siapa itu? Apa? Meng Meng, kamu tahu? Iya, Mama. Papa itu adalah pemimpin gerbang naga loh. Meng Meng, ini bukan main-main. Jangan bicara sembarangan. Ye Yun, kamu sudah dewasa begini, biasanya main rumah-rumahan dengan Meng Meng, ternyata sampai berpura-pura jadi pemimpin gerbang naga. Tidak malukah kamu? Main rumah-rumahan apaan? Aku memang pemimpin gerbang naga. Ye Yun, pemimpin gerbang naga adalah penyelamatku. Kamu makan saja yang baik, jangan mengolok-oloknya. Keluarga Wang dari kota utara tiba. Presiden Qin, cepat lihat, itu Wang Haotian dan kepala keluarga Wang, Wang Xiong. Kakak, Kakak. Qin Yubing dan pengemis busuk itu juga datang. Mereka di sana, Qin Yubing, Ye Yun, di altar Dewa Perang waktu itu, aku sudah bilang, dendam ini, cepat atau lambat akan kubalas. Sekarang kakekku sudah keluar dari latihan, walaupun keluarga Liu dari Shangjing datang, mereka tidak bisa melindungimu. Wang Haotian, apa yang kamu mau lakukan? Ini kan pesta naga. Kamu benar. Di dunia persilatan, gerbang naga adalah yang terdepan, di dalam pesta naga ini. Aku tentu tidak berani berbuat apa-apa padamu. Tapi asalkan kalian keluar dari pintu ini, aku akan membuat kalian mati tanpa mayat utuh. Konon Wang Xiong bertapa selama 7 tahun, dan pemimpin gerbang naga juga sudah 7 tahun tidak muncul. Bukankah katanya pemimpin gerbang naga ada di balai pesta ini? Mungkinkah Wang Xiong adalah pemimpin gerbang naga? kakek, mereka semua sedang membicarakan kakek. Kakek? Jangan-jangan kakek benar-benar pemimpin gerbang naga? Kekuatanku seberapa, mana mungkin menjadi pemimpin gerbang naga. Tapi kalau aku sekarang menyangkalnya, bukankah malah memalukan? Pemimpin apapun itu, kita semua sama-sama orang persilatan saja. Kakek, kalau begitu, kakek benar-benar pemimpin gerbang naga? Kakek menyembunyikannya dariku dengan sangat rapat. Kakekku adalah pemimpin gerbang naga. Dua orang bodoh. Sudahlah, Konon katanya ketua gerbang naga telah hilang selama 7 tahun. Mungkin dia tidak akan datang ke pesta panjat naga ini. Direktur Qin, Wang Xiong ternyata adalah ketua gerbang naga. Bagaimana mungkin? Jangan-jangan yang menyelamatkanku waktu itu adalah si tua bangka ini? Direktur Qin, sekarang ini Anda masih sempat mengurusi sang penyelamat. Kalau Wang Xiong ini benar-benar ketua gerbang naga, maka keluarga Qin kita tamat riwayatnya. Qin Yubing, takut, kan? Kakekku adalah ketua gerbang naga. Keluarga Qin saja bukan apa-apa. Bahkan keluarga Liu dari Shangjing bisa dihancurkan dalam sekejap. Qin Yubing. Dengan dukungan kakekku, meskipun aku berkelahi di pesta panjat naga, gerbang naga pun tidak akan berani berbuat apa-apa padaku. Kakek. Aturan tetaplah aturan. Dilarang berkelahi di pesta panjat naga. Oh, aku mengerti. Kakek, perkataanmu benar. Sebagai cucu ketua gerbang naga, aku harus memberi contoh. Begitu keluar dari sini, aku akan langsung menghancurkan keluargamu. Meng Meng lah putri ketua gerbang naga. Si tua bangka. Berani-beraninya menyamar sebagai ayahku. Tidak takut hidungmu jadi panjang? Si tua, kamu ketawa apa? Aku menyamar sebagai ayahmu? Ayahmu itu siapa? Pantaskah aku menyamar sebagai dia? masih berpura-pura. Bagaimana kalau kau bersumpah? Kalau kau bukan ketua gerbang naga, kau akan kehilangan keturunan dan disambar petir? Aku. Pengemis busuk, berani bersikap tidak sopan pada kakekku, cari mati. Sial, sepertinya Direktur Qin bukan lawan Zhao Pengfei. Ini semua salahmu, Direktur Qin melakukan semua ini untuk melindungimu. Kalau dia sampai kenapa-kenapa, aku pasti tidak akan membiarkanmu. Qin Yubing, kau baru saja memasuki level setengah master. Sedangkan aku 3 tahun lalu sudah menjadi setengah master. Dengan apa kau melawanku? Ye Yun adalah priaku. Kalau mau menyentuhnya, lakukan lewat mayatku terlebih dahulu. Kakak ipar, santai saja pukulnya, jangan sampai langsung membunuhnya. Aku masih ingin si pengemis busuk itu menyaksikan sendiri wanita miliknya dipermainkan olehku. Tenang. Aku akan menghancurkan ilmu bela dirinya sekarang. Nanti. Dia bulat atau pipi, bisa kau remas sesukamu. Sial, telapak tangan ini tidak bisa kutahan. Pengemis busuk.
Kau? Wanitaku hanya boleh kusakiti sendiri. Sedangkan kau ini siapa? Bapak Qin, Ye Yun ternyata mengalahkan Zhao Pengfei. Aku malah selama ini mengira kemampuan Ye Yun di bawahku. Tak disangka dia sudah melampaui setengah langkah menuju master. Ye Yun, di panggung Dewa Marsial itu, kau masih menyembunyikan kemampuan. Menurutmu, kau sama sekali tidak tahu kemampuan asliku. Kau? Kalau dulu, mungkin aku masih takut padamu. Tapi hari ini kakekku keluar dari latihan tertutup, membunuhmu semudah membunuh ayam. Benar. Beliau adalah ketua gerbang naga. Berani-beraninya kau melukaiku. Itu berarti bermusuhan dengan seluruh gerbang naga. Kakek, cepat serang dia, buat dia mati tanpa kuburan. Ye Yun, ya? Aku tidak ingin melanggar aturan perjamuan mendaki naga. Kalau kau sekarang berlutut, potong kedua tanganmu sendiri. Aku masih bisa membiarkanmu keluar hidup-hidup. Kalau tidak, aku akan mengantarmu mati sekarang. Bagaimana ini, Bapak Qin? Kalau Wang Xiong benar-benar ketua gerbang naga, walaupun Ye Yun sekuat apapun, pasti tidak akan bisa menahannya. Ye Yun, kekuatan Wang Xiong bukan level yang bisa kita lawan. Cepat bawa Meng Meng pergi. Sayang, kalau aku pergi, bagaimana aku bisa mempertunjukkan sandiwara pemalsuan untukmu? Pemalsuan? Si tua bangka ini sok tua. Mengaku sebagai ketua gerbang naga, itu kan berarti membongkar pemalsuan. Bocah, kalau sudah kau cari mati sendiri, jangan salahkan aku. Semuanya, berhenti. Bapak Feng, Siapa yang berani buat keributan di perjamuan mendaki naga? Bapak Feng. Si pengemis busuk ini yang duluan tidak sopan pada kakekku. Makan boleh sembarangan, tapi bicara jangan sembarangan. Kalau bukan karena kalian terus buang angin di sini, mengganggu selera makan aku dan anakku, aku juga tidak akan memukulnya sampai seperti anjing mati. Iya. Kau bilang siapa anjing mati? Cukup, aku, Feng Yong, peringatkan dari awal. Sekarang ketua sudah hadir. Siapapun yang berani buat keributan lagi, jangan salahkan gerbang naga tidak berbaik hati. Bapak Feng, sebenarnya kakekku adalah... Ada apa, kek? Bukankah kek adalah ketua gerbang naga? Apa yang selalu kakek ajarkan padamu? Harus rendah hati dalam pergaulan. Rendah hati. Oh, baik, aku mengerti, kek. Pengemis busuk, kau tunggu saja. Urusan ini, nanti akan kuhitung denganmu. Wah, nyaris. Kalau bukan karena Pak Feng datang tepat waktu, mungkin aku dan Ye Yun sudah celaka. Tapi kita bisa menghindar untuk sementara, tidak selamanya. Keluarga Qin sudah tamat. Pelayan, bawalah kursi naga itu. Ini adalah kursi naga yang dihadiahkan oleh raja. Di seluruh dunia, hanya ketua Longmen yang boleh duduk di sini. Apakah ini berarti kita akan segera bertemu wajah asli ketua Longmen? Kakek, itu adalah tempat yang disiapkan Longmen khusus untuk Anda. Cepat duduk di sana. kakek, Anda harus cepat naik dan duduk. Dengan begitu semua orang akan tahu Anda adalah ketua Longmen. Keluarga Wang kami tidak hanya nomor 1 di kota utara, tapi juga nomor 1 di negeri naga. Benar. Begitu juga keluarga Zhao. Kami bisa ikut terangkat derajatnya. Masa depan cerah. Duduk apa lagi? Orang tua seperti aku suka hidup dengan identitas orang biasa dan bergaul dengan rakyat jelata. Kalau aku duduk di sana, bagaimana bisa tetap rendah hati? Benar. Nasihat kakek tepat sekali. Asalan 3 tangan. Kakek, meskipun Anda adalah ketua Longmen, tetap bisa begitu rendah hati. Sungguh mengagumkan. Ibu, ayah, Wang Xiong adalah ketua Longmen. Begitu pesta naga selesai, dia akan menghancurkan keluarga Qin. Kalian harus segera membawa seluruh anggota keluarga Qin melarikan diri ke luar negeri. Semakin cepat semakin baik. Sayang, orang tua itu hanya penipu, tidak perlu takut. Kenapa kau tidak percaya padaku? Ye Yun. Ye Yun, cukup. Apa kau harus melihat seluruh keluarga Qin dibantai baru mau berhenti? Kau bilang Wang Xiong bukan ketua Longmen. Baik. Kalau begitu katakan padaku, di mana ketua Longmen yang asli? Presiden Qin, Meng Meng hilang. Apa? Ye Yun, bukannya Meng Meng selalu bersamamu? Di mana dia? Mama, Meng Meng di sini. Meng Meng, kenapa dia duduk di kursi naga? Celaka, Presiden Qin. Kursi naga ini hanya boleh diduduki ketua Longmen. Di depan umum, Meng Meng telah melakukan kesalahan besar. Anak siapa ini? Berani sekali. Bahkan tempat duduk ketua berani diduduki. Berani-beraninya duduk di kursi naga tanpa izin. Keluarga anak ini akan celaka besar. Qin Yubing, kalian sangat berani. Tempat itu hanya pantas diduduki kakekku.
berani duduk di kursi naga terbang tanpa izin, meski keluarga Qin kalian punya 80 kepala, tetap tidak akan cukup untuk dipenggal. Meng Meng, tidak boleh duduk di sana. Turun sekarang. Mama, ini memang tempat duduk papa. Meng Meng tidak mau turun. Meng Meng. Keterlaluan. Qin Yubing, aku melihatmu punya sedikit bakat, baru aku izinkan kalian masuk secara istimewa. Sekarang kau malah membiarkan putrimu mengacaukan pesta ini, mencemari kursi naga terbang. Tuan Feng, maaf, anak kecil tidak mengerti. Bilang padaku buat apa? Nanti setelah masuk penjara bawah tanah Longmen, bilang saja pada sipir penjara. Ayo. Ye Yun, diam saja, ngapain? Cepat pergi bawa Meng Meng turun. Ye Yun, kamu mau apa? Sayang, ikut saja aku. Meng Meng, benar ini memang milik saya. Sekarang, meski seluruh keluarga kami duduk di sini, apa yang bisa kalian lakukan? Aduh. Sudah pernah lihat yang sombong, belum pernah lihat yang sesombong ini. Berani berbuat onar di pesta naga terbang ini, dia adalah yang pertama. Ye Yun, ini kursi naga terbang. Apa kamu merasa kami belum cukup cepat mati? Mama, tenang saja duduk bersama Meng Meng. Dulu Meng Meng setiap hari duduk di sini. Meng Meng. Kakek itu kan tempat Anda? Anda bisa tahan? Cepat bertindak bunuh mereka. Terburu-buru tidak pantas. Tidak perlu saya yang turun tangan. Pasti sudah ada yang menanganinya. Sungguh membuatku marah. Kalian masih diam saja ngapain? Ayo, ingat, jangan kotori kursi naga terbang. Qin Yubing, apakah kau ingin melawan Longmen kami? Maaf, Tuan Feng, saya sebenarnya tidak bermaksud melawan Longmen, tapi bagaimanapun juga, Ye Yun adalah suami saya. Meski ini adalah jalan yang tidak bisa kembali, saya akan menemaninya sampai akhir. Yang mulia King Xuan ada, yang mengacau di kursi naga terbang, harap segera datang. Yang mulia King Xuan yang pernah melihat wajah asli ketua Longmen Ye Yun. Nanti lihat bagaimana kau berpura-pura. Pengemis busuk, kalau kamu tahu diri, segera turun dari kursi naga terbang itu dan pergi. Kakek saya barulah ketua Longmen yang sebenarnya. Kursi itu hanya beliau yang pantas duduk. Lebih baik tanya dulu kakekmu. Berani tidak? Dia duduk di sini. Kakekku adalah ketua gerbang naga. Apa yang tidak berani? Benar. Kakek, posisi ini seharusnya memang bapak yang duduk. Ayo, naiklah dan duduk di sana untuk tunjukkan padanya. Ketua, cepat duduk di kursi naga. Menguasai seluruh tempat. Dua orang bodoh. Saya ini bukan ketua gerbang naga. Menyuruhku duduk di kursi naga? Kalian ingin memperpendek umurku ya? Seorang pengemis di atas sana ngomong ngawur. Kalian malah serius meladeninya. Bagaimana caraku selama ini mengajari kalian? Di mana kelasnya? Di mana polanya? Ya. Kakek benar menegur kami. Lihat kan, Ye Yun, kakekku orang besar punya hati yang besar, tidak akan menghitung denganmu, kali ini kamu beruntung. Orang besar punya hati yang besar? Menurutku dia tidak punya nyali itu. Anak kecil, kalau berani lagi menantangku, jangan salahkan aku kalau jadi tidak sopan. Ye Yun, jangan terus memprovokasinya, dia itu ketua gerbang naga. Kita semua digabung pun bukan lawannya. Ayo kita kabur. Si tua bangka, kalau kamu benar-benar tidak sopan, seharusnya naik ke sini dan duduk di kursi naga ini, karena kamu tidak berani duduk, jelas sekali kamu adalah palsu. Kalau kamu cari mati, aku akan kabulkan keinginanmu. Kakek jahat, mau melawan ayahku lewati aku dulu. Meng Meng, Tenang saja, sayang, dia bukan lawan Meng Meng. apa yang kamu omongin? Ketua gerbang naga ilmu silatnya nomor 1 di dunia, mana mungkin Meng Meng mengalahkannya? Kalau tidak percaya, lihat saja nanti. Gadis kecil, jangan kira karena kamu masih kecil, aku tidak berani membunuhmu. Si tua. Jangan kira karena kamu sudah tua, Meng Meng tidak berani memukulmu. Kakek, pukulannya bagus. Ye Yun, cuma bisa sembunyi di balik wanita atau di belakang anak perempuan, kau benar-benar penakut. Ye Yun, begitukah caranya kau menjadi seorang ayah?
Kalau begini terus, Meng Meng pasti akan dipukuli berat oleh Wang Xiong. Tidak. Aku harus menolong Meng Meng. Sayang, jangan buru-buru. Pertunjukan yang seru belum dimulai. Ayah, Meng Meng sudah tidak tahan lagi. Baik, kalau begitu, kita buat pengecualian sekali ini. Hore, hebat, akhirnya bisa melepasnya. Ini adalah segel 1000 kati yang digunakan oleh ahli bela diri tingkat Grandmaster untuk latihan beban. Keempat segel ini jika digabungkan, beratnya mencapai 4000 kati. Gadis kecil ini sebenarnya sekuat apa? Ye Yun, kamu. Selama ini membiarkan Meng Meng membawa 4 segel 1000 kati. Iya, kalau tidak, bagaimana dia bisa mencapai tingkatku di masa depan? 4000 kati? Itu keterlaluan. Sudah lama membawa keempat barang jelek itu. Hari ini akhirnya bebas lagi, si tua bangka. Lihat bagaimana nona ini menghabisi kamu. Sial, tak kusangka gadis kecil berambut kuning ini setelah melepas segel 1000 kati menjadi sehebat ini. Si tua bau, kamu kalah. Apa? Kakek, ternyata kalah? Grandmaster, bagaimana mungkin? Anak dari pengemis bau itu ternyata sudah mencapai tingkat Grandmaster. Bagaimana? Sayang, sudah kubilang, dia tidak akan menang melawan Meng Meng. Sekarang kamu percaya, kan? Grandmaster berusia 7 tahun, apakah Meng Meng sudah mulai berlatih bela diri sejak dalam kandungan? Si tua kecil, bukannya kamu selalu mengaku sebagai ketua gerbang naga, kok bisa kalah dari anak 7 tahun? Kamu, Kakek. Kenapa kau kalah dari gadis kecil berambut kuning itu? Kakek tidak boleh hanya karena si gadis kecil itu masih kecil, lalu tidak serius, kan? Kalah dari seorang anak kecil, muka kakek sebagai ketua gerbang naga akan ditaruh di mana? Oh, begitu? Kalau gitu, suruh dia seriusin dong. Coba. Ye Yun, jangan keterlaluan. Bahkan Meng Meng aja tahu. Kalah ya terima aja. Jenggotmu sudah putih masih mau ngeles. Malu-maluin. Hari ini, kalau aku tidak ambil kembali harga diriku, maka reputasiku akan hancur dan jadi bahan tertawaan seluruh negara Daxia. Ye Yun, dia minum pil racun Miao Jiang. Dahuang Futusho. Meng Meng. Bagus. Pukulannya bagus. Pengemis busuk. Anak perempuanmu pasti mati. Ye Yun, orang berikutnya yang mati adalah kamu. Meng Meng. Meng Meng, kamu baik-baik saja? Meng Meng baik-baik saja. Meng Meng mau lanjut bertarung. Pergi ke ibu dulu. Selanjutnya serahkan pada ayah. Aku bilang, di altar Dewa Tianwu itu, kok ada yang berani minum obat terang-terangan? Ternyata semuanya belajar dari orang tua brengsek sepertimu. Memang benar, pemimpin yang buruk akan diikuti anak buahnya. Mengalahkan anak kecil, hebat apa? Ayo. Aku yang temani kamu main. Ye Yun, anak perempuanmu kalah. Sekarang giliran ayahnya naik panggung buat dipukuli, ya. Pengemis busuk, dengan kemampuanmu, mau melawan kakekku, lawan, lebih baik kamu bersembunyi di balik anak perempuan dan istrimu, biar nyawamu selamat. Ye Yun, jangan pergi. Meng Meng itu Grandmaster. Dia saja kalah, apalagi dia itu ketua Longman. Kita tidak mungkin menang melawan mereka. Kalau ketua Longman cuma barang seperti dia, masih pantaskah Longman disebut pemimpin dunia persilatan nomor 1? 3 jurus. Maksudmu apa? Aku kasih kamu 3 jurus. Biar orang lain nggak bilang aku ngebully orang tua. Kamu ini cari mati. Jurus tinju, payah banget. Langkah kaki, lambat banget. Kekuatan, lemah banget. Kamu, sebenarnya kekuatanmu seberapa? Sayang. Selanjutnya, aku akan buat kamu paham, siapa yang benar-benar ketua Longman. Jurus rahasia milik ketua.
Jiutian Xuan Longjue. Kau bagaimana mungkin kau menguasai jurus naga surgawi 9 langit pemimpin gerbang naga? Jangan-jangan kau adalah... Aku adalah pemimpin gerbang naga. Apa? Tidak mungkin, Direktur Qin. Ye Yun, dia adalah pemimpin gerbang naga. Apakah pemimpin gerbang naga? Selama ini ada di sampingku? Lao Feng. Pasti kau salah paham. Pemimpin gerbang naga mana mungkin adalah seorang pengemis? Benar. Mungkin dia cuma kebetulan jurusnya sama dengan pemimpin itu saja. Kalian benar. Hanya berdasarkan jurus memang tidak bisa membuktikan apa-apa. Tapi Tuan King Xuan sebentar lagi akan tiba. Beliau pernah bertemu wajah asli pemimpin gerbang naga. Kau pikir dengan mempelajari jurus palsu untuk meniru, pemimpin lalu bisa menyamar sebagai kakekku? Begitu Tuan King Xuan tiba, lihat bagaimana kau berpura-pura. Kakekmu bahkan papaku saja tidak bisa mengalahkan. Berani-beraninya bilang dia pemimpin. Benar-benar sekelompok orang bodoh. Itu karena kakek baru keluar dari latihan, belum beradaptasi. Pengemis busuk itu, menang sepenuhnya adalah keberuntungan belaka. Ye Yun, menyamar sebagai pemimpin gerbang naga, tahukah kau hukumannya apa? Hari ini, jangan hanya kau, seluruh keluarga Qin akan ikut mati bersamamu. Selesai, Direktur Qin. Kami benar-benar percaya Ye Yun adalah pemimpin gerbang naga. Ye Yun, aku tahu kau juga memikirkan keluarga kami, keluarga Qin. Tapi, tahukah kau tuduhan menyamar sebagai pemimpin sekali terbukti, kau dan keluarga kami, keluarga Qin, akan dihukum mati 9 marga. Bagaimana jika aku yang asli? Cukup, Ye Yun. Suamiku adalah pemimpin gerbang naga. Hal seperti ini bagaimana mungkin aku berani mempercayainya? Tuan King Xuan tiba. Tuan King Xuan. Tuan King Xuan, Anda datang. Kakek, Tuan King Xuan datang, katanya dia pernah bertemu pemimpin, jadi pasti bisa mengenali Anda. Ayo kita cepat ke sana. Ini. King Xuan, kau bertemu kakekku, kenapa belum juga bersujud memberi hormat? Kau suruh aku bersujud memberi hormat padanya? Tentu saja, kakekku adalah pemimpin gerbang naga. Kalau bukan dia, lalu siapa yang kau sujudi? Dia itu siapa? Berani-beraninya mengaku sebagai ketua. Cari mati. Hao Tian, kamu baik-baik saja? Wang Xiong. Katakan sendiri padanya. Apakah kau ini ketua atau bukan? Hao Tian, kakek tidak pernah bilang kalau dirinya adalah ketua. Kalian sendiri yang berasumsi sembarangan. Nah, sekarang kalian sudah menyinggung Tuan King Xuan. Aku tak bisa menyelamatkanmu. Apa? Kakek? Kamu bukan ketua? Kenapa tidak bilang dari dulu? Menyusahkan cucu sendiri? Walaupun kakekku bukan ketua, si pengemis itu juga mustahil jadi ketua. Dia sangat lancang. Tidak hanya duduk di kursi naik naga, dia juga terus-terusan bilang dirinya adalah ketua gerbang naga. Tuan King Xuan, cepat hukum mati seluruh keluarganya. Tuan King Xuan, Anda. Kenapa Anda memukulku lagi? Dia baru yang palsu. Bawahan King Xuan memberi hormat pada ketua. Apa? Dia benar-benar sang ketua? Tidak, bagaimana mungkin? Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Selesai. Aku berani mengaku sebagai ketua di hadapan sang ketua. Keluarga Wang kami sudah tamat. Xiao Xuanzi, bangunlah. Terima kasih, ketua. Kalau kau tidak datang lagi, istriku sampai mau menangis karena cemas. Kerjamu tidak becus, kalau ada lagi lain kali, awas ku gaji potong. Maaf, ketua. Kejadian seperti ini tidak akan terulang lagi. Presiden Qin, Ye Yun benar-benar ketua gerbang naga. Kalau begitu, dulu aku... Ternyata Ye Yun selama ini tidak membohongiku. Aku malah tidak mempercayainya. Mama, lihat, Meng Meng sudah bilang dari tadi. Mama masih tidak percaya kata Meng Meng. Ketua, mereka ini bagaimana penanganannya? Masukkan ke penjara bawah tanah gerbang naga. Siap. Ketua, ampunilah nyawa hamba. Hamba rela menyerahkan seluruh harta keluarga Wang. Ye Yun, bukan, ketua, aku salah, kumohon, ampunilah aku. Aku tidak terlibat. Aku dan perempuan ini cuma main-main saja. Ketua, ampunilah nyawa hamba. Sayang, kamu. Bawa mereka semua pergi. Ketua, pesta naik naga ini. Sudah cukup sampai di sini. Sudah larut. Aku masih harus pulang makan dengan istri dan anakku. Siap. Sayang, sedang melamun apa? Pulang.
Hormat pada kepergian ketua. Hormat pada kepergian ketua. Itu Ye Yun, nggak seharusnya dipanggil Tuan Pemimpin Gerbang. Benar-benar tak kusangka, ternyata Anda masih punya identitas yang satu ini. Mama bodoh banget. Papa kan udah bilang dari tadi, kalian nggak percaya. Meng Meng, orang dewasa lagi ngobrol, anak kecil jangan ikut campur. Oh, Sekretaris Wu, kamu bawa Meng Meng dulu main ke sana. Aku ada yang mau bicarakan berdua sama Ye Yun. Baik. Sayang, kamu kok serius banget sih? Tuan Pemimpin Gerbang, terima kasih atas kebaikan menyelamatkan nyawaku dulu. Ini giok Yan yang dulu Anda pakai untuk menyelamatkanku. Sekarang ku kembalikan pada Anda. Sayang, kita kan sudah suami istri, nggak perlu segitu kaku dong. Tuan Pemimpin Gerbang, kebaikan menyelamatkan nyawa ya tetap kebaikan menyelamatkan nyawa, nggak boleh dianggap sepele. Hah, memang kekhawatiranku beralasan. Begitu Yubing tahu identitas asliku, pasti akhirnya akan menjadi renggang dan menjauh dariku. Mungkin, aku seharusnya memilih untuk menyembunyikannya. Dasar kamu, Ye Yun. Kamu ini pemimpin gerbang naga, ternyata menyamar jadi pengemis untuk menipuku, dan mempermainkanku seenaknya. Asyik banget ya? Sayang, tadi kamu kan masih bersujud padaku, terus-terusan manggil Tuan Pemimpin Gerbang, kenapa sekarang? Hutang budi yang dulu sudah selesai dibicarakan. Sekarang aku istrimu. Sayang, jangan keras-keras. Lembutin dikit. Masa sih, aku kan juga pemimpin gerbang naga? Ayo, kita pulang sekarang juga. Aku mau ngobrol baik-baik sama kamu soal ini. Pak Tua, cepetan dikit. Orang-orang gerbang naga sebentar lagi datang. Wang Xiong ternyata adalah pemimpin gerbang naga. Ini benar-benar akhir bagi keluarga Qin. Yubing, gerbang naga mau nyerang kita, buat apa kamu pulang? Cepat, ikut mama kabur dari kota utara. Bu, kita nggak perlu kabur. Gerbang naga ini nggak akan menyerang kita. Apa? Pemimpin gerbang naga bukan orang lain. Dia adalah Ye Yun. Ketua Longman? Dia? Kami berdua memang sudah tua, tapi belum pikun. Ye Yun itu tidak bisa diandalkan, mana mungkin dia adalah ketua Longman yang terhormat? Orba ah. Kamu ketawa apa? Paman kedua, bibi ketiga, bibi keempat. Kenapa kalian tidak mengungsi? Malah datang ke rumah kami? Mengungsi apa? Sekarang di seluruh kota utara, siapa yang tidak tahu keluarga Qin kalian punya menantu seorang ketua? Menantu ketua? Lihat, kamu masih pura-pura. Peristiwa di pesta Denglong itu sudah kami ketahui. Menantu kalian, Ye Yun, adalah ketua Longman. Mulai sekarang, keluarga Qin kita benar-benar akan makmur. Apa? Ye Yun benar-benar ketua Longman? ayah, mama, malam ini Meng Meng juga mau tidur bersama kalian. Meng Meng, jangan nakal. Tempat tidur mamamu hanya cukup untuk 2 orang, 3 orang mana muat. Kalau begitu malam ini mama tidur sama Meng Meng. Ayahmu tidur di ruang tamu, bagaimana? Hore, hore! Meng Meng, kamu main sendiri dulu ya. Baik. Jodoh itu terkadang sungguh ajaib. Kalau bukan karena hari itu sayembara pernikahan dan bertemu denganmu, mungkin kita tidak akan sampai ke tahap ini. Bicara soal ini, harus berterima kasih pada Meng Meng. Semuanya karena dia memaksaku naik panggung untuk bertarung. Ngomong-ngomong, sampai sekarang aku masih belum mengenal mantan istrimu. Kamu kan ketua Longman yang terhormat. Pasti dia juga sangat luar biasa, ya? Kamu benar. Mantan istriku itu tidak hanya cantik, ilmu bela dirinya tinggi, kuncinya sifatnya baik, dan hatinya lembut, sungguh tidak ada sedikit pun cacatnya. Kelebihannya itu, 3 hari 3 malam pun tidak akan habis diceritakan. Aduh, kenapa kamu menginjakku? Tidak apa-apa, aku hanya merasa mantan istrimu begitu hebat. Kalau begitu, menikah denganku pasti sangat mengecewakan, ya? Selain kamu, aku tidak pernah punya wanita lain. Ye Yun, kamu bercanda, kan? Lalu, Meng Meng dia. Dia tidak punya ayah dan ibu, dia anak yatim. Meng Meng dia adalah anak yatim? Siapa bilang dia anak yatim? Akulah mamanya. Meng Meng, cepat ke sini. Mama. Meng